Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, rasa tidak aman karena toxic relationship. Ya. Bu Cecil, tadi kita terakhir menggantungkan pemirsa nih ya, sebenarnya apakah toxic relationship itu bisa berubah menjadi hubungan yang lebih sehat. Tapi sebelum kita membahas tentang topik itu, ini ada pertanyaan masuk di akun sosial media kami, di akun sosial media Facebook Kompas TV Dewata. Ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang menyimak ya. Pertanyaan masuk, kita akan bahas dulu, nanti kita akan langsung jawab pertanyaannya Bu Cecil ya. Silakan. Jadi pertanyaan adalah, kalau kita sedang terlibat dalam toxic relationship, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita langsung putus, atau konsultasi, atau biarkan saja karena masih ada perasaan cinta dan membutuhkan? Ini pertanyaannya dari salah satu netizen, kita tidak sebutkan siapa ya. Cowok apa cewek yang tanya demi demi privasi. Ini cowok apa gitu. Cewek yang tanya? Ini cewek atau cowok? Belum tahu. Ini cewek ya? Cewek ya, tanya Bu Cecil ya. Nah, kira-kira gimana Bu Cecil? Apa yang harus dilakukan Bu Cecil di toxic relationship? Harus. Relasi ini kan relasi antara dua orang ya, gitu. Ini pacaran ini kayaknya ya masih ya. Nah, harus ditanya pertama, dia cinta nggak sama pasangannya? Itu pertanyaan basic ya. Jadi siapa ya Anda yang mengirimkan si Nona Cantik? Jadi tanya dulu diri Anda cinta nggak? Kalau orang cinta itu akan melihat pasangannya tuh satu paket biasanya. Jadi bisa paketnya itu bisa paket toksik, bisa paket yang setengah toksik, atau paketnya yang tadi levelnya tinggi toksiknya gitu. Jadi yang mana? Nah, kalau Anda sadar, berarti ada yang terganggu dari diri Anda. Kalau sadar itu toksik, tapi iya, masih kalau dilakukan, kan gitu. pertanyaan ini, dia sudah sadar, dia sudah mengetahui, jadi knowledge-nya sudah ada dia bahwa dia ada di dalam toksik ya. Nah, dia merasa nyaman atau tidak? Gitu. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, loh, dibiarkan aja ya karena masih cinta. Iya, memang ada cinta, tetapi cinta ini merugikan atau tidak? Relasi ini merugikan kedirianmu atau tidak? Misalnya, merugikan bagaimana dirimu terus dicaci maki, atau terus didominasi, atau terus dikontrol kehidupannya dan sebagainya, terus dicemburui yang membabi buta dan sebagainya. Nah, kalau itu nggak enak, ya, terus apa sih, tanya kembali, kita ini punya tujuan apa sih berrelasi? Iya, memang ketemunya karena cinta, tapi kan ada tujuan yang setiap orang pengen bahagia, setiap orang pengen damai, setiap orang pengen tulus gitu ya, setiap orang pengen nyaman-nyaman aja sama pasangannya. Jadi kalau dia kemudian mengatakan, ya nggak apa-apa deh, sudah susah juga nggak apa-apa, nah, jangan-jangan dia juga bisa ya dia nggak menghormati dirinya sendiri, jangan-jangan begitu. Seperti yang tadi kita sempat bahas, self esteem, tidak menghargai dirinya. Nah, kalau dia boleh menyatakan, kalau dia bisa menyatakan, melawan juga nggak apa-apa. Lo berkonflik ya nggak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah komunikasi yang baik. Tapi biasanya kalau sudah pasangannya toksik, agak susah komunikasi yang baik. Nah, pakai mediator. Mediatornya siapa? Konselor, gitu, psikolog atau siapa, psikiater dan sebagainya. Nah, kalau memang itu ternyata oh iya ya sudah pada level yang sangat esensial pada kediriannya ya, harga dirinya udah nggak dikasih, nggak dihormati, kemudian nggak ada kepercayaan, kebohongan bertubi-tubi, khawatir terus-menerus, bertanya, apakah ada gejala fisik yang Anda rasakan? Misalnya selalu ketakutan, cinta tapi ketakutan. Nah, pertanyaan saya, ini cinta atau ketergantungan daging? Ketergantungan daging, lo kok bisa? Lo kadang-kadang kan kita berelasi itu sudah melebihi dari misalnya sebuah syarat perkawinan gitu. Jadi karena kebiasaan bersama berhubungan intim itu menjadi sebuah hambatan juga untuk memisahkan diri. Makanya kenapa ya kita psikolog di sini fungsinya bukan sebagai pendeta ya, atau sebagai pandita atau apa, bukan sama sekali. Psikolog fungsinya adalah memang harus jujur menunjukkan kalau memang adakah ketergantungan kedagingan, ya, adakah ketergantungan materi,
Ya, nggak apa-apa dimaki-maki tapi materinya keluar semua gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya kalau memang tujuannya materi ya, kalau dia mendapatkan hal yang toksik ya, dia harus tutup mata. Tapi kalau dia nggak tujuannya adalah sekali lagi kebahagiaan, kedamaian, ketulusan, kebaikan, lalu dia akan melihat dirinya. Nah, kalau tidak bisa berkomunikasi terbuka, tidak ada keinginan kedua pihak untuk dialog masing-masing dengan cara yang baik, pakai mediator. Tapi kalau itu pun nggak bisa, lebih baik, kan berjuta-juta laki-laki masih banyak di dunia ini. Nggak berjuta-juta, bermiliar ya. Bermiliar, Mbak Yo. Oke, berarti gitu. Jawabannya itu adalah dia harus mengidentifikasi dulu tingkat toksiknya ini ya tadi. Iya, jadi kalau untuk sebelum dia menilai orang lain kan dia menilai dirinya sendiri. Who I am then. Jadi kalau misalnya saya itu, misalnya dia sangat mencintai, pasangannya punya background yang toksik dulunya, sehingga dia memperlakukan pacarnya dengan toksik. Tapi kalau si perempuan ini misalnya harga dirinya kuat ya, dan dia bisa menyatakan sikapnya, ya kalau si laki-laki bisa berubah, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya semakin umurnya tinggi, semakin susah berubah. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan yang bertahun-tahun. Ya. Kecuali karena si laki-laki juga mencintai, kemudian melihat penderitaan dari si perempuan, kemudian iya juga ya aku membuat engkau menderita. Karena rasa cintanya yang besar, maka dia mau merubah diri. Jadi ketika orang tidak mau merubah diri, kita harus bertanya, apakah benar sih ini cinta atau ketergantungan daging? Oh, karena itu susah dibedakan ya. Iya dong, ya. Susah dibedakan. Karena udah kebiasaan intim gitu ya. Lalu gimana dengan misalkan masyarakat yang terjebak di hubungan toxic relationship kemudian berpikir kalau suatu saat pasti akan ada perubahan dalam hubungan itu, alias pertanyaan kita tadi, bisa nggak dari toxic itu kemudian menjadi sehat gitu? Ya bagaimana sesuatu kalau misalnya sesuatu yang dengan muatan negatif tidak dibicarakan, bagaimana orang yang melakukan hal yang negatif atau mendapatkan perlakuan negatif bisa dilihat solusinya. Jadi orang sering kali tuh bingung tuh lihat toxic relationship. Jadi orang sering fokus gitu pada masalahnya. Coba kita berpikir berbalik. Memang sih kan kita harus menerima satu paket gitu ya. Masa berarti banyak yang putus dong ya, suami istri gitu ya. Atau ini. Iya, banyak yang putus nantinya gitu. Sebanyak yang bercerai. Bukan begitu. Artinya kita harus lihat bagaimana apakah kita ini punya kesadaran untuk saling mencintai, untuk mempertahankan relasi ini. Kalau itu ada, maka aman. Tapi kalau salah satu ngomong, enggak, aku nggak mau berubah. Satu mau berubah, nggak bisa. Harus dua-duanya ada idea, harus ada dua-duanya kesepakatan, keikatan. Karena pasangan menikah atau pasangan berpacaran tuh ada keikatan mereka di dalam relasinya. Oke, berarti pilihannya cuma dua nih, take it or leave it ya? Take it or leave it, ya. Kemarin saya bilang take it or leave it. Oke, wah berarti kita harus berhasil mengidentifikasi diri dulu, nggak cuma semata-mata fokus dengan masalahnya gitu ya? Nilai orang dulu tuh nggak enak gitu, nilai dirinya sendiri dulu. Kalau kita udah bahagia, yakin kita menemukan pasangan yang akan membuat bahagia. Tapi kalau kita mengeluh aja kehidupan kita itu ya, nggak menerima apa yang berkah yang diberikan semesta ke kita. Iya, aku nggak bisa beli itu apa Christian Dior misalnya. Kan nggak apa-apa, pakai tas yang kayak punyanya Bu Sisil gitu ya. Yang biasa ya. Yang jahit sendiri gitu. Jadi Iya, tergantung kebutuhannya apa di pasangan, kebutuhan materi, kebutuhan bucin, kebutuhan cinta, atau kebutuhan apa? Bucin, baik. Kita lagi hits ya zaman bucin ya. Oke, berarti kalau misalkan pertanyaannya, mengapa banyak individu yang masih bertahan, mungkin karena bisa jadi karena ketergantungan itu tadi ya, ketergantungan karena sering bersama, ketergantungan karena mungkin kasihan dengan hubungan yang sudah lama dan Betul, sebagainya. kalau berpisah itu nggak nyaman memang, karena sudah kebiasaan, tapi nggak berpisah lebih nggak nyaman lagi, gitu. Jadi makanya melihat oportunitas, jadi bergaul itu yang seluas mungkin gitu ya, mengembangkan hobi yang seluas mungkin, sehingga yang kenal kita juga luas. Kalau kita mengenal vibrasi-vibrasi negatif yang kita terima, kalau kita membangun diri kita dengan vibrasi positif, kita akan mendapatkan lingkungan vibrasinya positif. Yang positif juga. Iya, kalau kita membangun diri kita dengan mengeluh, tidak bersyukur,
maka yang ketemu adalah orang-orang yang negatif. Tapi loh kenapa Bu, saya udah baik kok ketemu orang negatif? Iya bisa jadi. Nah inilah semesta. Kalau kita membenci sifat orang, misalnya orang itu pembohong, aku benci orang itu, maka semesta akan memberikan orang yang pembohong di depan mata kita. Supaya apa? Supaya kita tidak secara cepat menilai orang lain. Kalau dia berbohong itu kenapa sih? Kita kan harus tahu backgroundnya, nggak semata-mata wah ini toksik ini, udah coret aja cret gitu. Nah, kita kalau cinta, kalau bukan sebuah ketergantungan kedagingan, kita tanya kenapa ya dia sampai seperti itu. Nah, mungkin memang waktu pengasuhan orang tuanya nggak proper gitu ya, orang tuanya. Ya kan setiap orang belajar menjadi orang tua ya, nggak ada sekolah lulus orang tua tuh nggak ada gitu. Baik, berarti memang itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita melihat hubungan itu gitu ya, Bu Cecil. Nah, itu tadi beberapa yang sudah diceritakan oleh Bu Cecil. Jadi kita sebenarnya perlu tahu gimana nih, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah terlanjur ada di hubungan yang rasanya toksik, atau gimana cara menghindarinya. Kita akan bahas Bu Cecil, tapi setelah segmen yang satu ini. Selalu di holding sama. Selalu di hold, supaya pemirsa di rumah penasaran. Ya. Baik, saudara, setelah ini kita akan bahas ya kira-kira seperti apa sih cara agar kita terhindar dari toxic relationship, atau caranya ketika kita terlanjur sudah ada dalam hubungan yang tidak sehat. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bisa Pembeli Pagi Ruang Psikologi.